making disciples, transforming lives. Apa yang saya mau bagikan hari ini, saya kasih judul Partner in Christ ya, bukan partner in crime. Kalau di luar sana kan, wah bukan crime yang sesungguhnya gitu ya. Tapi kadang kita sama-sama buat nakal juga bisa dibilang partner in crime. Bareng-bareng nih buat nakal gitu ya, kalau nakal sendirian kan gak seru. Tapi ini adalah partner in Christ, kita harus jadi seseorang yang bisa menjadi partner di dalam Kristus. Karena di dalam pelayanan kita butuh satu sama lain. Di ibadatin yang tadi saya sampaikan atau saya khotbahkan dengan judul Faceless, di mana setiap orang, everyone can serve, semua orang bisa melayani tanpa harus cari nama atau pengakuan atau harus muncul, tapi semua orang bisa menemukan tempatnya dalam pelayanan. Bagaimana kita harus melayani dengan sungguh-sungguh, dengan kerendahan hati dan juga di dalam kesatuan hati. Nah, apa yang mau saya sampaikan di Youth sore hari ini adalah tentang partner, bagaimana kita dapat bekerja sama. Kalau tadi di Teen tentang semua orang, ya Paulus bercerita kepada orang-orang di Filipi lewat suratnya kepada Filipi. Kita juga akan tetap bicara, kita akan juga akan baca di Filipi yang ada di bawahnya. Tadi kita baca dari Filipi 2 ayat pertama sampai ayat yang ke-18 gitu ya. Kita akan belajar dari 2 tokoh yang ditulis dari ayat 19 sampai ayat yang ke-30. Ada 2 tokoh yang ditulis oleh Paulus untuk jemaat di Filipi. Bukan 2 tokoh tapi 2 orang, 2 nama. Yang lainnya tadi semua orang bisa pelayanan, tapi ada 2 orang yang ditulis oleh Paulus yang kita perlu belajar. Kita buka sama-sama langsung di Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-19. Judulnya aja sudah langsung ada namanya kalau kalian baca di Alkitab, di firman Tuhan. Judulnya adalah Timotius dan Epaphroditus. 2 nama ini adalah 2 orang yang sangat sangat luar biasa sehingga kita perlu belajar dari 2 orang ini. Ayat 19, tetapi di dalam Tuhan Yesus, kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ikhwalmu. Karena tidak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan dia yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingan sendiri bukan kepentingan Kristus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Sampai sini dulu. Kita mau belajar dari 1 orang ini yang bernama Timotius. Ya, Timotius ini siapa sih? Kok sampai Paulus itu bilang seperti ini loh. Gak ada orang lain yang seperti dia. Wah, ini sih kalau kita dengar ya ada orang dipuji. Coba kalian bayangin. Ada orang di sebelah kalian dipuji. Orang ini tuh luar biasa. Gak ada orang yang kayak dia. Kalian offended gak? Kalian tersinggung gak bayangin? Paulus itu begitu mengemphasize, begitu menekankan tentang si Timotius ini sampai dia bilang gak ada loh orang itu kayak Timotius. Masa sih? Paulus itu kenal orang bukan 1-2. Paulus itu kenal orang ribuan, dia merintis gereja di mana-mana. Dia punya rekan itu di mana-mana. Tapi dia bilang gak ada yang kayak Timotius. Orang ini ya begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu, kepentingan orang lain. Sedangkan yang lainnya, bayangkan yang lainnya, padahal yang lainnya belum tentu jelek loh. Yang lainnya bukan berarti gak melayani loh. Tapi dibilang yang lainnya itu cuma mikirin kepentingannya sendiri ditulis. Sebab semuanya yang lain yang juga pelayanan sih mencari kepentingannya sendiri bukan kepentingan Kristus. Kita jangan tersinggung kalau dengar ini. Kita jangan terpukul kalau teman kita dipuji. Yang kita harus lakukan adalah kita cukup harus dengan rendah hati belajar. Apa yang membuat orang ini punya kelebihan daripada saya? Apa yang membuat orang ini dipuji? Kita nggak cari pujian. Tadi di ibadatin saya sampaikan kita nggak boleh pelayanan untuk cari pujian yang sia-sia. Kita nggak boleh cari mementingkan kepentingan sendiri, jadi orang yang selfish dan cari pujian yang sia-sia sehingga kita itu kepingin menonjol. Tapi kalau memang kita itu menonjol dalam arti dengan cara yang benar, dengan sikap kita yang baik dan kita dipuji,
Jangan juga jadi orang yang sombong. Tetaplah rendah hati. Bagi yang tidak dipuji, jangan tersinggung. Tapi belajarlah dari orang yang dipuji. Nah, apa yang kita belajar dari Timotius? Timotius ini sebenarnya siapa sih dia? Dia memang nantinya dikenal sebagai orang yang punya jemaat 60.000 di Efesus. Tapi tahukah kalian bahwa Efesus itu memulai pertobatannya juga di masa muda seperti kalian. Mungkin lebih muda dari kalian. Timotius itu dikenal atau pertama kali terjangkau lewat pelayanannya Paulus waktu dia KKR keliling. Dia KKR gitu ya, memberitakan Injil, altar call, nah maju kira-kira kayak gitu. Salah satunya di situ ada Timotius. Jadi Timotius itu nggak tiba-tiba dikenal sama Paulus, tiba-tiba menonjol, tiba-tiba kelihatan, enggak. Dia itu orang yang maju altar call, salah satu dari banyak orang yang maju altar call itu. Kemudian dia ikut CG, kira-kira gitu ya ceritanya, dia ikut CG. Dia ikut pelayanan, dia ikut melayani. Tapi di dalam pelayanan orang ini stand out bukan karena orang yang lebih tinggi dari yang lain secara fisik, bukan. Bukan karena dia lebih cakep dari yang lain, bukan. Tapi karena totalitasnya di dalam pelayanan. Itu yang membuat orang ini stand out. Itu yang membuat orang ini sampai dibilang sama Paulus, enggak ada loh orang kayak dia ini. Orang ini memperhatikan kepentinganmu bersungguh-sungguh, ada penekanan, ada kata penekanan di situ, bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Ya kan, di ayat yang ke-20 tadi, karena tidak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan dia dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Timotius ini orang muda. Mungkin seperti kalian gitu ya, saya nggak bisa menyamakan saya karena saya jauh lebih tua dari kalian gitu ya. Timotius itu orang muda kayak kalian. Timotius itu ketika Paulus menulis ini, Timotius itu belum tua. Dia masih muda. Dan Timotius ini adalah orang yang sangat diandalkan oleh Paulus. Karena totalitasnya dia. Kalau Paulus kan merintis gereja di mana-mana ya. Di Korintus, di Efesus, di Filipi, di Tesalonika dan sebagainya. Banyak gereja yang dirintis sama Paulus. Nah, kalau ada sesuatu di sebuah tempat dan butuh dikuatkan, butuh diajari sesuatu, butuh pertolongan, yang dikirim selalu Timotius. Timotius pernah dikirim ke Tesalonika. Timotius pernah dikirim sama Paulus ke Korintus untuk kasih tahu untuk benerin Korintus yang melebih-lebihkan karunia rohani sehingga menomorduakan karakter. Di situ Timotius dikirim. Di Berea ketika Paulus harus meninggalkan tempat itu karena diancam nyawanya, Timotius disuruh stay, kamu di sini jaga jemaat. Jadi setiap kali Paulus butuh seseorang, dia langsung ingat Timotius. Jadi Timotius ini orang yang luar biasa yang kita perlu belajar. Kita pelayanan, bisakah kalian men-challenge diri sendiri? Ketika kita belajar dari Timotius, aku mau jadi kayak Timotius. Aku gak mau jadi sekedar orang biasa yang melayani. Tapi aku mau jadi Timotiusnya Paulus. Siapakah Paulus kalian? Mungkinkah itu CGL kalian? Mungkinkah itu adalah coach kalian di CG? Mungkinkah itu kepala departemen kalian? Ketika kalian melayani sebagai volunteer di departemen tertentu, orang yang memimpin kalian, bisa enggak kita itu jadi Timotius seperti Timotius kepada Paulus? Dan di sini juga ditulis Timotius ini adalah seperti seorang anak menolong bapaknya. Jadi dia melihat Paulus bukan hanya sekedar seorang pemimpin, tapi Timotius melihat Paulus sebagai seorang bapak dan dia menempatkan diri sebagai anak yang membantu papanya. Tanpa pamrih tapi dengan totalitas. Poin yang pertama yang kita mau belajar ketika kita melayani. Baik bagi kalian yang sudah melayani maupun yang belum melayani, yang akan melayani. Yang pertama, perhatikan kepentingan orang lain. Karena inilah esensi dari pelayanan. Ya, pelayanan itu apa sih? Melayani orang lain, betul enggak? Pelayanan itu bukan tentang kita. Pelayanan itu sama sekali bukan tentang kita. Pelayanan itu tentang orang lain. Nah kalau kita itu melayani orang lain dan masih mikirin diri sendiri, berarti ada something wrong.
Karena esensi dari pelayanan adalah kepentingan orang lain, memperhatikan kepentingan orang lain. Paulus ini orang yang masih muda, Timotius ini orang yang masih muda, orang yang masih perlu banyak diajari. Kalau kalian baca ya di surat Timotius itu, Paulus kasih dia semangat. Karena Timotius orangnya juga kadang-kadang minder juga. Kadang-kadang masih masih belum, bukan orang yang alfa, yang kayak leadershipnya gimana gitu. Dia masih muda, masih kadang diremehin sama orang-orang yang tua. Makanya Paulus pernah bilang, janganlah izinkan orang itu menganggap kamu remeh karena kamu muda. Jadilah teladan. Orang-orang muda kalian bisa jadi teladan. Jadilah Timotius. Jadilah teladan lewat apa? Perkataanmu, kasihmu, tindakanmu dan lainnya. Paulus mengingatkan ke Timotius karena Timotius orang muda yang masih perlu diingatkan, masih perlu didorong. Ayo Timotius, kamu harus jaga hati tetap murni. Timotius diajari bagaimana menghadapi bermacam-macam tipe orang. Paulus mengajari Timotius. Karena bagi Paulus itu investasi. Wah, ngajari orang ini karena orang ini sangat bisa diandalkan. Orang ini pelayannya totalitas. Sehingga Paulus kalau dia ngajarin, berarti pelayanannya Timotius tambah excellent dong. Ketika tambah excellent, Paulus semakin dibantu, semakin merasakan manfaatnya, semakin diajari dia semakin luar biasa. Bisakah kita juga seperti Timotius? Dia itu begitu totalitas karena dia meletakkan kepentingannya sendiri di bawah dan mengutamakan kepentingan orang lain. Filipi pasal 2 itu menjelaskan tentang bagaimana kita itu ketika kita melayani, sikap seperti apa yang kita harus miliki. Ayat-ayat yang sebelumnya menjelaskan tentang kalau kita melayani kita harus mengusahakan kesatuan hati, kita harus melayani dengan rendah hati gitu ya, enggak mencari kepentingan sendiri, enggak mencari pujian yang sia-sia, kita harus melayani dengan kesungguhan hati, enggak perlu diceklok, enggak perlu diabsen, enggak perlu didorong, enggak perlu dipaksa, tapi kita dengan inisiatif sendiri, kita tuh melakukannya dengan segenap hati, dengan bersungguh-sungguh hati. Nah, di ayat yang ke-19 dan seterusnya, Paulus memberikan contoh konkret dari apa yang dia jelaskan di atas, yaitu lewat Timotius dan Epaphroditus. Dan Timotius ini selain dia itu memperhatikan kepentingan orang lain, ya dia itu dikatakan ayat yang ke-22, kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji. Saya mau bicara juga tentang kesetiaan. Di dalam pelayanan, kita butuh menjadi pelayan yang setia. Ya, kita bisa melayani dengan tidak setia, bisa loh. Hari ini mau, besok nggak mau. Hari ini semangat, besok nggak semangat. Tiba-tiba keluar pelayanan, tiba-tiba mundur dari pelayanan. Kita bisa pelayanan dan tidak setia. Tapi kita bisa jadi jemaat biasa dan setia, bisa kan? Wah, ya udah nggak usah lah terlibat pelayanan. Yang penting aku ke gereja rajin setiap minggu. Bisa jadi jemaat yang setia tapi tidak melayani. Dua-duanya bukan kehendak Tuhan. Baik jadi jemaat biasa yang setia maupun jadi pelayan Tuhan yang tidak setia. Kehendak Tuhan yang sempurna adalah kita melayani dengan setia. Katakan setia. Dan kesetiaan itu selalu ada ujian. Bukanlah kesetiaan kalau tidak ada ujian. Kesetiaan itu selalu diuji. Ya makanya ditulis dia itu kesetiaannya sudah teruji. Teruji dengan apa aja. Kalau kalian nanti ya kalian masih muda, pelayanan hidup masih panjang kalau Tuhan izinkan kita semua hidup panjang. Kita akan terus melayani. Nah di dalam pelayanan itu banyak ujiannya. Apakah kita bisa menjadi seperti Timotius yang ditulis di sini kesetiaannya telah teruji. Teruji dengan apa? Yang pertama ujian waktu. Ya from time to time. Apakah kita masih didapati setia seperti tahun lalu. Kalau tahun lalu kita melayani, apakah hari ini kita masih melayani enggak? Tahun depan kira-kira kita masih bisa melayani enggak? Itu ngomong bukan sekedar totalitas tapi loyalitas. Loyalitas kita kepada Tuhan melalui pelayanan yang kita berikan. Ya, teruji dengan waktu. Orang enggak bisa dibilang setia kalau ternyata di dalam waktu akhirnya dia
meninggalkan apa yang dia lakukan. Entah itu di dalam hubungan, di dalam pelayanan, kesetiaan itu selalu ukurannya yang pertama-tama waktu. Kalau sebentar ya itu namanya nggak teruji, nggak setia. Tapi kalau panjang, kenapa? Karena di dalam waktu yang panjang itu banyak hal bisa terjadi. Apa aja sih hal yang bisa terjadi? Ujian apa selain ujian waktu? Karena waktu itu ngomong tentang loyalitas, konsistensi, ketekunan gitu ya. Tapi di dalam konsistensi ini juga ada ujian lain. Ada yang namanya ujian kekecewaan. Di dalam pelayanan kita bisa diuji dengan yang namanya ujian kekecewaan. Ketika apa? Ketika kita menghadapi situasi yang tidak ideal. Ketika kita menghadapi situasi yang tidak ideal, orang yang harusnya baik sama kita, ternyata di dalam pelayanan kita tuh pelayanan sama-sama dengan manusia. Manusia yang bisa menyakiti kita, manusia yang bisa mengecewakan kita. Ya, misalnya kita disalah ngerti, kita ada dalam sebuah situasi yang tidak ideal, kita bisa kecewa. Mungkin kita melakukan kesalahan dan kita ditegur tapi cara negurnya kasar, kita bisa kecewa enggak? Ya itu ujiannya. Bukan kecewa itu sendiri, tapi ketika kalian kecewa, apakah kalian tetap setia enggak? Itu pertanyaannya. Bukan pertanyaannya, apakah kamu kecewa enggak? Kecewa itu cuma perasaan. Natural kok, orang itu disalah ngerti kecewa, orang itu ditegur dengan kasar, marah. Itu kan just a feeling. Tapi bagaimana respon kita ketika kita itu mengalaminya? Apakah kita still faithful? Apakah kita tetap setia ketika kita menghadapi ujian kekecewaan? Ketika apalagi? Ketika orang yang harusnya membantu kita malah membiarkan kita. Ketika kita sudah pelayanan tetapi hal buruk terjadi. Aku ini sudah pelayanan Tuhan, tapi kenapa aku kena sakit tertentu? Aku ini sudah pelayanan Tuhan, memberikan yang terbaik, tapi kenapa orang tuaku bangkrut? Kenapa orang tuaku sakit kanker? Kenapa aku ngalami ini? Kenapa aku ngalami itu? Kita bisa kecewa baik sama rekan sekerja kita di dalam pelayanan dan juga sama Tuhan. Itu adalah ujian di dalam kesetiaan selama kita melayani. Kalau kalian belum pernah mengalaminya, I'll tell you. Saya yang kasih tahu, kalian pasti akan mengalaminya. Tapi firman Tuhan ini memberikan dasar bagi kalian kalau once it happen, kalau itu terjadi, responi dengan benar. Karena itu cuma ujian untuk naik kelas sebenarnya. Kalau kalian berhasil melampauinya, itu kalian naik level, teruji. Karena kesetiaan itu selalu diuji. Dengan waktu, dengan kekecewaan, apalagi ujian ketekanan, ujian tekanan. Waktu kita banyak kerjaan, ya entah di tugas kuliah, di dalam kerjaan, mungkin kalian sudah kerja, udah overwhelmed dengan semua urusan pribadi, masih ditambah pelayanan. Gimana nih? Saya kasih tahu, jangan korbankan pelayanan ya. Jangan korbankan pelayanan. Cari cara, atur waktu demikian rupa, kembangkan kapasitasmu sehingga kalian bisa handle dua-duanya. Orang yang overwhelmed dengan pressure, entah itu deadlines, entah itu tugas-tugas yang lain gitu ya. Itu kan ngomong tentang kapasitas. Ya, ngomong tentang kapasitas. Jadi kalau kita itu mengalami pressure di dalam tekanan yang membuat kita overwhelmed, challenge yourself, tantang dirimu untuk kamu mengembangkan diri. Untuk kamu mengembangkan kapasitas. Jangan korbankan pelayanan. Jangan mundur pelayanan, tapi tantang dirimu untuk kamu bisa menghandle dengan baik. Ya, kalau butuh bantuan minta bantuan, kalau butuh pertolongan minta pertolongan. Tapi jangan gagal melalui ujian tekanan, karena itu bisa kita alami. Dan itu adalah bagian di dalam ujian kesetiaan itu sendiri, ujian tekanan. Ya, apalagi di dalam dunia yang semakin berubah ini, saya dorong kalian, apapun yang kalian lakukan, khususnya di dalam pelayanan, kembangkan dirimu. Cara kita melayani 10 tahun yang lalu itu beda dengan cara kita melayani tahun ini. Sikapnya enggak berubah, karena sikap itu
sesuatu yang di dalam hati sebagai dasar bagaimana kita melayani. Tapi cara kita melayani bisa berbeda. Kalau zaman dulu mungkin 10 tahun yang lalu nggak ada sosial media, nggak seheboh, nggak se-booming hari ini lah ya. Ternyata kita bisa melayani lewat sosial media. Dulu nggak ada sosial media. Caranya mungkin berbeda, kita perlu mengembangkan diri. Kita perlu tahu hal-hal yang baru, teknologi juga berkembang dan sebagainya. Ketika Anda melayani di dalam pelayanan apapun, kembangkan dirimu. Sehingga ketika kapasitas kita berkembang, kapasitas kita bertambah, kita bisa mengatasi yang namanya ujian tekanan. Apalagi ujian konflik. Siapa yang gak pernah konflik sih? Di CG, di pelayanan, di departemen. Kita bisa yang namanya mengalami konflik, itu juga adalah ujian. Bisa nggak kita mengatasinya dengan baik? Mungkin di dalam konflik itu ada ada kekecewaan di sana, ada kemarahan juga di sana, atau merasa nggak nyaman, at least ketidaknyamanan di sana. Itu semua bukanlah alasan untuk kalian mundur. Kalau kalian gara-gara itu mundur, berarti nggak lulus ujian. Nah, Timotius, saya percaya dia melalui berbagai ujian. Saya bisa tahu dari mana? Dari nasihat-nasihatnya Paulus. Oh, berarti Timotius itu menghadapi bermacam-macam orang. Dia diajari kalau ketemu sama orang gini harusnya begini. Kalau ketemu sama orang berarti dia ngalami bermacam-macam orang dan itu membuat dia mungkin minder, takut, gak nyaman, konflik dan sebagainya. Mungkin dia ngalami kekecewaan, dia juga ngalami sakit. Bagaimana ketika kita sakit? Apakah kita itu bagaimana kita tetap melayani ketika kita sakit? Apakah mungkin cara kita melayani berbeda atau bagaimana? Tapi yang penting jangan mundur dari pelayanan. Kesetiaan kita itu perlu terbukti. Terbukti lewat apa? Lewat ujian-ujian yang kita hadapi. Timotius adalah orang yang sangat terbukti. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil. Sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Kalau kalian mau menjadi orang yang bisa teruji, kita harus bisa menempatkan diri sebagai seorang anak di rumah Tuhan. Kalau kita menganggap diri kita pengunjung, kalian gak akan stay. Ya kalau misalnya ya, kalian punya papa, terus papa punya restoran gitu ya. Papa punya restoran, kalian lagi membantu, tiba-tiba kompornya meledak di belakang. Bedanya pengunjung sama anak apa? Kalau pengunjung pasti lari, ya kan? Ya siapa yang peduli menyelamatkan nyawa dong? Wah gak peduli, karena dia gak merasa punya. Tapi kalau anak, dia pasti akan ke dapur dan bantu nyiram. Ya itu bedanya anak dan pengunjung. Kalau kita mau jadi orang yang setia di dalam masa-masa sulit, masa-masa tekanan, masa-masa gak nyaman, situasi yang tidak ideal, posisi hati kita mesti benar. Kalau kita adalah anak di rumah, kalau ada kebakaran, kalau ada situasi yang gak nyaman, siapa yang akan menolong, siapa yang akan pergi. Status kita itu yang menentukan. Kalau kita anak, kita akan membantu. Tapi kalau kita pengunjung, kita akan pergi. Tapi kalau situasi baik-baik, semuanya ada di dalam. Semuanya ada semua, gak ada bedanya. Yang membedakan adalah ketika ujian itu ada. Nah, tapi saya kasih tahu sebelum ujian itu terjadi, hati kita harus benar dulu. Gak mungkin ketika ujian itu terjadi baru kita ganti status, itu gak bisa. Too late. Kita harus punya hati yang benar dulu. Aku ini anak di rumah Tuhan. Walaupun rumahku bocor, dia gak akan pergi ke rumah tetangga dan tiba-tiba ngaku jadi anaknya tetangga. Ya kan? Kita punya rumah, walaupun rumahku bocor, misalnya rumahku kecil. Ya kalau aku anaknya papa mama yang tinggal di rumah itu ya I will stay in that house. Dan kita akan bantu apakah ambilin ember waktu bocor gitu kan. Atau apa, tapi kita gak akan pergi atau kita gak akan berdiam diri. Kita akan menjadi orang yang menolong karena kita ini adalah anak di rumah Tuhan. Bagi kalian, sikap hatinya harus benar. Posisi hatinya, kita adalah anak di tempat ini. Amin. Jadi ketika kita adalah anak, apapun yang ada di rumah ini, visi rumah ini adalah visiku. Apa yang terjadi di rumah ini, mau ideal gak ideal, ini rumahku.
itu akan membuat kita tidak gampang komplain, ya kan? Enggak gampang bersungut-sungut, enggak gampang berbantah-bantahan firman Tuhan. Di Filipi 2 tadi dijelaskan kalau kita melayani jangan bersungut-sungut, jangan terpaksa, jangan berbantah-bantahan. Kalau kita di dalam rumah, kita akan cari solusi dan bukan malah komplain. Itu bedanya. Kalau hati kita benar, apa yang kita lakukan itu juga akan benar. Jadi yang pertama yang kita belajar dari Timotius adalah perhatikan kepentingan orang lain lebih daripada kepentingan kita sendiri. Ayat Filipi 2 juga dijelaskan kita itu harus memperhatikan kepentingan orang lain lebih utama daripada diri sendiri. Value others above yourself. Bagaimana caranya? Dengan kita itu aware dengan kebutuhan sekitar kita, apa yang kita bisa lakukan. Dan kita itu enggak sungkan atau enggak mau, enggak repot. Maksudnya kita itu siap repot demi orang lain. Kita itu siap berkorban untuk orang lain. Karena orang lain kita utamakan daripada diri kita sendiri. Itulah esensi dari pelayanan. Yang pertama, perhatikan kepentingan orang lain. Karena itulah yang dipuji Paulus dari Timotius. Enggak ada loh orang itu kayak gini yang benar-benar memikirkan kepentinganmu. Sama seperti Paulus itu memikirkan kepentingan orang lain. Tapi bedanya Paulus itu enggak se-fleksibel Timotius. Paulus itu di penjara, ngalami karam kapal dan sebagainya. Timotius masih fleksibel, makanya karena Paulus ini satu frekuensi, dia menemukan orang yang totalitas dan mementingkan kepentingan orang lain. Dengan mudahnya dia mengandalkan Timotius dan meminta Timotius melakukan menjadi kepanjangan tangannya Paulus. Timotius menjadi orang andalannya Paulus karena Timotius tahu bagaimana dia mementingkan orang lain atau dia mengerti visi bapaknya, visi bapak rohaninya. Sehingga dia menempatkan diri untuk ada di dalam visi itu dan dia menjadi orang yang sangat diandalkan. Dan di dalam perjalanannya pelayanan bersama dengan Paulus, kesetiaannya itu sudah teruji. Kalian harus tahu bahwa Paulus itu bukan orang gampang. Paulus itu bukan orang gampang. Paulus itu orangnya sulit. Ya, saya percaya nanti kalau ketemu di surga dia pasti mengakuinya. Paulus itu gak gampang, gak semua orang bisa cocok sama Paulus. Paulus itu gak suka orang yang lembek. Satu kali di masa sebelumnya Paulus pernah punya rekan namanya Yohanes Markus. Walaupun pada akhirnya Paulus nantinya juga akan ditemani Yohanes Markus. Tapi waktu masih muda Paulus itu gak bisa lihat orang itu bentar-bentar pulang. Punya alasan untuk gak menyertai. Paulus itu butuh orang yang siap dan siap menderita. Bukan hanya available tapi siap mengorbankan dirinya. Timotius itu Paulus itu standarnya tinggi banget kalau cari rekan sekerja. Dan hebatnya si Timotius itu bisa achieve the standard atau bisa mencapai standarnya Paulus. Oleh sebab itu Timotius menjadi orang andalannya karena dia begitu menangkap visinya Paulus dan dia melakukannya. Dia memperhatikan kepentingan orang lain. Yang kedua, kesetiaannya sudah teruji melalui waktu, rintangan gitu ya, tantangan mau hujan mau banjir. Kesetiaan kalian di dalam melayani, di dalam CG, mau hujan, mau banjir, mau badai gitu ya. Mau apapun, kalian tetap datang ke gereja, tetap melayani. Dan salut kepada kalian-kalian yang melalui semua ujian-ujian itu. Kesetiaan yang teruji itu menimbulkan sebuah buah yang matang. Tuhan menghargai setiap kesetiaan. Dan yang ketiga, jadilah teman sekerja yang baik. Ya kita teruskan kita baca di ayat yang ke-25. Kalau tadi kita belajar dari Timotius, sekarang kita belajar dari seseorang yang namanya Epaphroditus. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epaphroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja, serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Sampai sini dulu. Ayat 25 ini menjelaskan Epaphroditus ini sebenarnya orang yang sebagai kurir awalnya. Epaphroditus itu sebenarnya bukan siapa-siapa.
Dia hanyalah salah satu jemaat di Filipi yang dititipin sama jemaat Filipi untuk mengirimkan bantuan buat Paulus. Jadi ketika Paulus di Roma, di penjara, jemaat Filipi ini mengumpulkan bantuan ya berupa uang dan sebagainya. Dan minta si Epafroditus itu kirim ke Roma. Kirim ke di mana Paulus itu dipenjarakan. Jadi dia sebenarnya hanya seorang kurir yang membawa barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Cuma itu aja tugasnya. Bukan berkhotbah, dia nggak khotbah, dia nggak WL, dia nggak singer, dia nggak melakukan sesuatu yang kelihatan. Dia cuma ngirim barang, that's it, cuma itu aja. Jadi orang ini sebenarnya apa ya kelebihannya orang ini ya? Semua dari kita kan bisa melakukannya kalau cuma ngirim barang dari sini ke keluar aja atau ke kota yang lain gitu ya. Jalan kaki dan sebagainya lewat pakai transportasi kan siapapun bisa melakukannya. Apa hebatnya? Tapi si Epafroditus ini sampai dibilang sama Paulus, dia itu saudaraku, teman sekerja, berarti dia bisa mengikuti pace pekerjaannya Paulus. Dan juga teman seperjuangan, berarti berjuang bersama-sama. Yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Sebenarnya ketika Epafroditus pertama kali dikirim hanya untuk ngirim uang ke Paulus. Tapi ketika dia sampai di Paulus gitu ya, dia kasih titipan barangnya, dia kasih titipan uangnya, tapi dia melihat bahwa Paulus ini butuh dibantu. Jadi dia nggak langsung pulang, dia stay bersama dengan Paulus untuk beberapa saat karena dia melihat bahwa dia nggak tega nih lihat Paulus seperti ini. Dia nggak mungkin aku pulang dengan melihat Paulus itu butuh dibantu, butuh dilayani. Yang dia lakukan juga hal-hal sederhana. Mungkin nyiapin bajunya Paulus, masakin Paulus karena Paulus itu kan di penjara dipasung. Ya kakinya diikat, tangannya diikat. Dia bantu apa yang dia bisa lakukan. Hal-hal sederhana sehari-hari. Tapi dia melihat dirinya berguna bagi Paulus. Ayat 26, karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia. Dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersukacita pula dan berkurang sukacitaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati dan mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Akhirnya Paulus ini berkata, jemaat Filipi itu kangen sama kamu. Aku juga butuh kamu sih. Gitu ya, tapi jemaat Filipi ini juga kangen sama kamu. Bayangin siapa sih Epafroditus sama orang di Filipi dikangenin gitu ya. Dia orang yang diandalkan untuk membawa persembahan kepada Paulus. Bagi Paulus dia juga orang yang sangat bisa diandalkan. Sampai dia itu sebenarnya agak berat melepaskan tapi ya dia tahu orang Filipi itu juga kangen dan si Epafroditus ini juga kangen sama jemaat yang di Filipi. Orang ini tuh bisa bekerja sama dengan sana dengan sini. Makanya saya tadi bilang, jadilah teman sekerja yang baik. Jadilah partner in Christ. A good partner. Pernah nggak kalian kerja kelompok dengan orang yang nggak menyenangkan, yang nggak mau kerja, atau kerjanya semau gue? Pernah nggak? Jadi kelompok nih 5 orang, tapi yang satu ini nggak ngerjain apa-apa gitu ya. Akhirnya kalian yang ngerjain semua, pernah nggak? Jadi kayak pernah punya kerja kelompok kayak gitu. Nggak enak ya, menjengkelkan ya. Ada orang-orang yang kerja kelompok nggak mau kerja. Taunya pokoknya tahu jadi namanya aja ditulis di situ, cuma nebeng nama doang. Jangan jadi orang yang kayak gitu ya. Kita harus jadi partner in Christ, benar-benar tahu peran kita apa, tanggung jawab kita apa, bahkan kita memberi lebih. Epafroditus ini orang yang sama Paulus itu bisa diandalkan, bisa bekerja sama, makanya disebut teman sekerja, teman seperjuangan. Dia ikut menderita, dia nggak keberatan untuk menderita dan memberi lebih, dia nggak keberatan.
Seperti yang saya bilang tadi, Paulus itu bukan orang gampang. Tapi orang yang bisa dianggap teman sekerja sama Paulus itu berarti saya acungi jempol. Karena untuk bisa jadi rekan sekerja dengan Paulus itu enggak gampang. Tapi orang ini bisa. Orang ini bisa sama Paulus, juga sama orang Filipi. Pernah enggak kalian bekerja sama orang yang sulit diajak kerja sama? Ya, bawaannya ya konflik terus kalau sama orang ini. Tahun ini saya ajak kalian kita semua untuk jadi orang yang jadi partner in Christ, jadi partner yang baik, jadi orang yang teman sekerja yang baik, teman seperjuangan. Entah kita dengan CGL kita, orang yang sama-sama memperjuangkan visi, orang yang sama-sama melayani. Jadi orang yang gampang diajak kerjasama. Jangan jadi orang yang kaku, yang sama ini konflik, sama ini berantem, sama itu marah. Jadi orang yang sama banyak orang itu mudah diajak kerjasama. Bukan people pleaser ya, bukan menyenangkan semua orang. Tapi kita itu tahu how to relate, bagaimana kita berhubungan, bagaimana kita bekerja sama. Kalau kerja kelompok, kita tahu peran kita apa gitu ya. Kita tahu batas kita apa, kita menghargai orang lain, kita melakukan tanggung jawab kita. Dan seperti yang kita tahu bahwa semua dari kita itu berbeda-beda. Di dalam sebuah kelompok, di dalam sebuah tim, entah itu di dalam pelayanan, di dalam CG, perbedaan itu bisa menjadi potensi konflik atau bisa jadi mutualisme atau sinergi yang baik. Tergantung bagaimana kita itu menempatkan diri dan bagaimana kita itu bekerja sama dengan yang lain. Di dalam hidup ini kita pasti akan bekerja sama, pasti. Di dalam pelayanan apalagi. Tahun ini kalian harus jadi orang yang pintar bekerja sama. Bekerja sama itu bisa jadi kooperatif atau kolaborasi. Kooperatif itu artinya contoh departemen satu dengan departemen lain. Itu bekerja sama tapi mereka sudah punya pekerjaan sendiri-sendiri, hanya ada 1-2 hal yang saling perlu koordinasi. Tapi kalau kolaborasi itu berarti satu tujuan. Di dalam satu tim yang sama dengan satu tujuan. Nah kita harus bisa dua-duanya. Jangan jadi orang yang pokoknya aku yang paling benar dan gak mau dengerin yang lain. Pokoknya aku harus dengan caraku dan gak mau cari win-win solution. Jadilah orang yang mudah bekerja sama, jadilah orang yang bisa kesini bisa, kesana juga bisa gitu ya. Tahu peran dan tanggung jawab masing-masing, atasi konflik dengan baik. Kalian pernah jalan di tol ya, kalau kita jalan di tol atau jalan dimanapun ya, kalau ada satu orang itu yang tidak melakukan hal dengan baik, contohnya apa? Jalan tapi dia itu berhenti atau jalan pelan-pelan dan nggak bisa didahului. Wah itu rasanya ya bikin jengkel. Atau jadi sumbat buat di jalan. Jadi gara-gara satu orang ini macet tuh kalau di Jakarta kayak gitu tuh ya. Ini macet panjang kenapa ya? Kirain ada kecelakaan atau apa? Enggak loh. Cuma gara-gara ada satu mobil itu berhenti nggak di pinggir jalan gitu loh. Berhenti agak nengah atau hanya gara-gara ada 1-2 mobil itu yang jalannya pelan-pelan. Itu bisa bikin macet. Nah kita di dalam kerjasama jangan sampai kita tuh jadi sumbat. Jangan sampai kita itu bikin macet pekerjaan hanya gara-gara attitude kita. Hanya gara-gara kita yang gak melakukan peran kita. Hanya gara-gara kita yang gak melakukan tanggung jawab kita. Akhirnya semuanya jadi macet. Tahun ini jadilah orang yang seperti Epaphroditus. Dia mungkin bukan siapa-siapa. Tapi ternyata orang ini yang sepertinya bukan siapa-siapa. Jadi siapa-siapa, bahkan ditulis namanya oleh Paulus. Karena orang ini tahu menempatkan diri. Baik kepada jemaat di Filipi, penatua-penatua di sana. Dan juga kepada Timotius yang adalah gembalanya mereka. Jadi orang ini adalah orang yang sangat mudah bekerja sama. Dan gak cuma itu, di dalam kerjasamanya dia, di dalam dia melayani. Baik melayani tugas dari jemaat Filipi maupun tugas dari Paulus. Orang ini tuh rela mengorbankan dirinya. Alias orang ini tuh di firman Tuhan menulis dia itu sampai nyaris mati. Memang benar dia sakit dan nyaris mati. Di dalam pelayanannya dia gak hitung-hitungan. Di dalam pelayanannya dia totalitas.
Sama seperti Timotius. Makanya 2 nama ini ditulis oleh Paulus. Orang ini totalitas, orang ini gak mementingkan, bahkan sampai nyaris mati pun gitu ya. Makanya ditulis sebenarnya dia gak mati itu bukan karena dia itu memang masih bisa hidup. Tapi karena dia itu sebenarnya mati tapi Tuhan itu mengasihani dia. Supaya apa? Supaya Paulus itu tetap terbantu. Dan supaya jemaat Filipi itu enggak sedih, kira-kira demikian. Karena orang ini ternyata berharga sekali. Orang ini bisa mementingkan kepentingan Filipi, mementingkan kepentingannya Paulus lebih dari dirinya sendiri. Dia menaruh dirinya di paling bawah. Esensi dari pelayanan sekali lagi, it's not about us, it's never about us. Pelayanan itu selalu tentang orang lain. Tentang apa yang kita bisa lakukan buat orang lain. Enggak peduli mungkin kondisiku ini begini, begitu gitu ya. Anggaplah itu sebagai ujian yang kita perlu. Apakah kita perlu mengembangkan diri? Apakah kita perlu mengatur dengan lebih baik? Atau kita hanya perlu berespon yang benar saja? Tapi melalui semua ujian itu, jadilah orang-orang yang teruji. Jadilah orang-orang yang tahu menempatkan orang lain lebih utama dari diri sendiri. Dan jadilah orang yang bisa bekerja sama dengan baik dengan semua orang. Supaya kita menjadi orang yang dipakai Tuhan di dalam segala situasi. Kepercayaan itu bertumbuh. Ya, kepercayaan itu bertumbuh. Firman Tuhan di Lukas 16 ditulis, barang siapa setia dalam perkara kecil, dia akan percaya perkara-perkara yang lebih besar. Saya percaya seperti seperti Timotius dan Epafroditus, mereka memulai pelayanannya dengan kepercayaan-kepercayaan kecil. Dengan mengirim sesuatu, disuruh ngirim sesuatu, disuruh melayani. Bahkan kalau di ayat yang lain ya, Timotius itu ditulis sebagai pembantunya Paulus. Dia belum jadi gembala, dia nggak berkhotbah, dia cuma jadi pembantunya Paulus. Literally ditulis pembantu dari Paulus. Dia memulai pelayanannya dari hal yang paling sederhana. Jangan remehkan setiap kepercayaan kecil dalam kehidupanmu. Kita pelayanan gak cari posisi, kita gak cari nama. Kita pelayanan karena kita cinta sama Tuhan. Sekecil apapun pelayanan yang kita terima, hargai itu, lakukanlah dengan totalitas. Berani berkorban demi apa yang kita bisa layani. Maka kepercayaan itu akan terus bertambah. Dan setiap kalian melampaui ujian atau lulus ujian apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupanmu di dalam masa kalian pelayanan, maka sekali lagi saya bilang ujian itu selalu membawa kita naik kelas. Membawa kita maju satu langkah demi satu langkah demi satu langkah. Dan lihat bagaimana Tuhan bisa memakai kalian semakin luar biasa. Banyak orang muda ingin melakukan perkara-perkara besar. Aku pengen mengubah dunia gitu ya. Aku mau jadi orang yang melakukan something that impossible. Tapi saya punya moto. Saya punya moto yang saya tulis di kantor saya sendiri gitu ya. Tulisannya itu adalah lakukan hal yang kamu bisa lakukan dulu. Just do something necessary. Sesuatu yang kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Enggak usah muluk-muluk. Kemudian lakukanlah apa yang kamu bisa lakukan. Dan bertumbuhlah di sana. Dan suddenly tanpa kita sadari kita melakukan hal-hal yang sepertinya impossible. Tapi kita nggak mungkin sampai ke sana kalau kita nggak mulai dari perkara-perkara kecil dan melakukannya dengan totalitas. Amin. Kita belajar dari 2 orang ini yaitu Timotius dan Epafroditus. Yang pertama adalah perhatikan kepentingan orang lain lebih dari diri sendiri. Karena itulah esensi dari pelayanan. Letakkan kepentingan diri sendiri di bawah kepentingan orang lain. Dan yang kedua, jadilah orang yang teruji di dalam kesetiaan. Orang yang konsisten, teruji dengan waktu, melalui ujian kekecewaan, ujian konflik, ujian rintangan, tantangan, ujian macam-macam. Ya, tekanan tadi saya bilang, overwhelm dan sebagainya, lampaui ujian itu. Maka kalian akan semakin dipercaya perkara-perkara besar. Dan yang ketiga, kita belajar dari Epafroditus. Jadilah orang yang mudah bekerja sama dengan orang lain. Tidak semua orang mungkin kita bisa mudah
diajak kerjasama. Kalian mungkin akan ketemu dengan orang-orang sulit. Tapi itu juga adalah bagian Tuhan untuk mengembangkan kita di dalam leadership kita, di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan, kapasitas kita akan berkembang. Segala sesuatu yang sulit yang kita bisa hadapi itu mengembangkan kita. Jadi jangan takut dan jangan mundur, tapi responnya dengan benar. Jadilah orang yang bisa mudah bekerja sama sehingga pekerjaan Tuhan itu akan semakin dikembangkan. Kita nggak jadi sumbat, kita nggak jadi rintangan, tapi kita menjadi katalisator, menjadi orang yang mempercepat sesuatu itu terjadi, mempercepat visi itu terjadi. Ketika kita mudah bekerja sama dan kita bisa menjadi anak di rumah ini. Ketika kita menjadi anak di rumah ini, maka visi rumah ini adalah visinya kita. Kita nggak akan bersungut-sungut, kita nggak akan komplain, tapi kita menjadi bagian ya yang membangun rumah Tuhan. Firman Tuhan katakan kita adalah batu-batu yang membangun rumah Tuhan. Pastikan Anda menemukan tempatmu di dalam pelayanan dan lakukan dengan totalitas. Amin.